Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadijah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Manbalu Ulum Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan mempraktekkan serangkaian kegiatan supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Tri Haryati. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan Pancasila. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri lagi sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada kegiatan praobservasi kita kali ini. Yang pertama yaitu mengenai materi pembelajaran. Materi pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Ya, untuk materi pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti adalah mengenai hak dan juga kewajiban warga negara Bu. Baik, jadi materi yang akan Ibu sampaikan mengenai hak dan kewajiban warga negara ya Bu ya. Kemudian bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Adapun dengan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, nanti saya harapkan siswa itu mampu memahami definisi hak dan juga kewajiban negara. Kemudian kedua, siswa itu mampu mengidentifikasi hak dan juga kewajiban warga negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, siswa itu mampu menjelaskan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara tersebut. Begitu Bu. Ya, baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu. Kemudian bagaimana dengan area pengembangannya? Nah, untuk area pengembangannya itu saya mengembangkan 2 aspek Bu. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya yaitu siswa nanti tuh mampu memahami definisi secara jelas apa itu hak dan juga kewajiban warga negara. Terus siswa itu mampu mengidentifikasi hak dan kewajibannya baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Dan yang ketiga, dia itu mampu mengidentifikasi dan juga menjelaskan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Nah, adapun kalau untuk aspek keterampilannya, ya siswa diharapkan mampu mengaplikasikan atau menerapkan di kehidupan nyatanya Bu. Ya. Iya, baik Bu. Jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu di bagian aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mulai dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Untuk strategi pembelajarannya sendiri, saya nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis pada kesiapan belajar siswa, yang mana nantinya itu akan diintegrasikan dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian saya juga nanti akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan siswa, keaktifan siswa, dan keterampilan siswa. Dan untuk model pembelajarannya itu saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan untuk metodenya yaitu menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Iya, baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dan juga metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Nah, untuk media pembelajarannya itu saya menggunakan berbagai macam media pembelajaran seperti video pembelajaran, LKPD, buku pelajaran, atau materi ajar seperti PowerPoint. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, baik Bu, kira-kira kapan nih saya akan bisa melakukan kegiatan observasi pembelajaran Ibu? Di hari apa, di jam keberapa, dan di kelas berapa? Ya, kebetulan saya nanti ada jam di hari Jumat.
pada jam 5 ke 6 gitu. Nah, di kelas 9B. Iya, baik Bu, nanti insya Allah di hari Jumat jam ke-5 sampai ke-6 di kelas 9B saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan kegiatan observasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Mariana. Dimohon kesediaannya lagi ya Bu ya. Ya, siap Bu. Dan yang terakhir ya Bu, apa harapan dari hasil observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Ya, harapannya ya saya ingin di kegiatan pembelajaran nanti apa yang saya harapkan itu bisa tercapai. Kemudian siswanya bisa aktif dan tujuan pembelajarannya juga tercapai. Seperti itu sih Bu. Iya Bu, saya pun berharap demikian ya Bu ya. Semoga nanti kegiatan pembelajarannya berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi pembelajaran. Ya Bu. Demikian tadi proses percakapan praobservasi saya kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. Bu. Terima kasih sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kabar hari ini, Alhamdulillah. sehat. Sehat. Siap belajar belum? Siap. Siap ya. Nah, Siap. sebelum belajar, Ibu pengen ngecek kondisi kelas kalian kebersihan ini. Coba lihat di bawah mejanya. Coba lihat dulu. Terus di bawah kursi ada sampah enggak? Samping kanan, samping kiri ada enggak? Sudah bersih. Alhamdulillah. Ya, nanti belajarnya bisa nyaman. Oke, udah ya, udah bersih ya kelasnya. Nah, setelah itu Ibu ingin kalian itu berdoa dulu sebelum belajar. Nah, silakan nih, siapa ketua kelasnya? Ayo Cinta dipimpin dulu doa sebelum belajar pada pagi hari ini. Ayo. Membaca doa. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Yang Ibu sebutkan ajukan tangan. Yes, Ibu. Ain Hana Salsabila. Alia Rizka. Sugus. Ara Al-Afani. Bilqis. Cantika. Cinta Melanda. Safa. Hadir semua ya. Ya Bu, alhamdulillah. Hadir semua. Nah, Ibu pengen ngajak kalian untuk mendengarkan lagu penenang pikiran dulu nih. With the
pikirannya udah tenang, sekarang ibu pengen kalian berdiri biar tetap semangat. Ayo berdiri dulu. Berdiri tapi baris. Baris. Jadi nyambung. Gak apa-apa nih, dari sini aja dari sini. Ibu pengen itu tuh. Nanti masing-masing temannya itu pijit-pijitan. Udah. Yuk. Ya, sini. Kita menghadap ke kanan dulu. Ke kanan nanti ke kanan. Sini. Nah, yuk. Memalukan banget yang begini. Ayo guys. Nah. Baik. Silakan temannya pegang pundak temannya ya masing-masing. Kemudian coba pijat yang enak. Enak ya. Nanti ibu yang Yuk jangan sakit. 1, 2, 3. Ayo pijat. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah sekarang berbalik. Gitu juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi udah SPI-nya ya. Gimana rasanya setelah dipijit? Nah, sekarang ibu pengen menyampaikan tentang keyakinan kelas dulu, yaitu kelas 9B ya. Pertama itu apa? Sisi waktu. Ayo tadi maksudnya itu nggak tepat waktu nggak? Tepat. Benar. Kalau misalkan masih ada yang nggak tepat waktu, berarti dia belum menerapkan keyakinan kelas. Nah, misalkan belum nih. Terus yang kedua juga saling menghormati. Nah, kan saling menghormati nggak sama teman? Iya, Bu. Terus yang ketiga menjaga kebersihan. Ayo, berarti mejanya udah bersih belum? Nah, habis istirahat nih, kalau habis istirahat tuh, misalkan ada sampah plastik, makanan itu langsung dibuang ya. Ya, terus yang keempat berpakaian seragam yang rapi. Ayo rapi lagi. Sesuai jadwal nggak? Ada yang sesuai jadwal? Kayaknya nggak ada ya. Alhamdulillah semuanya sesuai jadwal dan juga rapi semuanya. Terus yang kelima mematuhi tata tertib sekolah. Oh iya, kalian masih ingat nggak? Minggu lalu itu ibu mempelajari tentang apa? Hak asasi manusia. Ya. Kemudian juga tentang Pancasila. Ingat nggak? Nah, minggu kemarin ibu itu telah menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan 1. Undang-Undang Dasar, 2. NKRI. Ketiganya tentang dengan Bhinneka Tunggal Ika. Termasuk juga di dalamnya itu kita mengupas tentang apa sih makna sila 1, sila 2, sila 3, sampai sila 5 Pancasila. Hari ininya sekarang ibu akan membawakan materi pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, apa sih pentingnya kita itu mempelajari pelajaran ini itu? Yang pertama nanti kita itu akan tahu nih definisi sebenarnya hak itu apa sih, kemudian kewajiban itu apa sih, ya enggak? Iya. Terus, posisi kalian sebagai apa nih sekarang? Pelajar. Nah, nanti kalian tahu nih kira-kira hak saya ini apa ya? Apa aja ya? Kemudian kewajiban saya itu apa aja ya? Entah itu di sekolah, di rumah, maupun di masa kerja. Tapi kita tahu nih, oh ya masa tuh itu ini. Kemudian kewajiban saya itu ini. Nah, nanti ibu harapkan setelah pembelajaran ini kalian tuh bisa mengaplikasikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setuju nggak? Insya Insya Allah ya. Allah. Oke. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran hari ini kan tentang hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pembelajarannya untuk materi kali ini pertama memahami pengertian hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, jadi nanti kalian habis pelajaran ini tuh, nanti tujuannya biar bisa paham apa sih itu pengertian hak dan apa itu pengertian kewajiban. Nah, kemudian yang kedua itu menjelaskan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, mengidentifikasi apa saja sih hak ini. Terus yang terakhir, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Nah, termasuk karena fenomena yang ada sekarang itu antara hak dan kewajiban itu memang gak
seimbang. Pejabatnya aja juga tidak seimbang. Nah, makanya kita menganalisis kira-kira apa yang menyebabkan ketidakseimbangan itu. Oke, paham ya? Ayo diskusi. Apa pendapat kalian tentang pentingnya hak dan kewajiban dalam kehidupan? Ya, kalau misalkan kita nggak tahu apa yang terjadi, Akan berantakan. akan apa? Berantakan. Tidak beraturan, akan timbul ketidakdisiplinan, apa lagi? Tidak punya batasan. Bisa jadi memicu kriminalitas, ya enggak? Kita masuk ke definisi hak dan juga kewajiban. Apa sih itu hak? Nah, di sini hak itu merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, dan perlindungan. Nah, ini merupakan hak asasi manusia yang utama. Nah, jadi ketika kalian lahir, ada hak yang sudah melekat dari kalian lahir, itu namanya apa? Hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Nah, terus tentang pengertian kewajiban. Sekarang ada kewajiban. Apa itu kewajiban? Hal-hal yang harus dilakukan oleh warga negara atau sesuatu yang harus kita kerjakan yang menjadi tanggung jawab kita, itu kewajiban. Contohnya apa? Seperti mematuhi hukum atau peraturan. Nah, kalau kalian berarti mematuhi tata sekolah, ya enggak? Iya. Kalau sebagai warga negara berarti kalian harus patuh sama aturan warga negara Indonesia. Nah, di sini ada pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Harus seimbang. Apa itu seimbang? Pertama, kita membahas dulu tentang kesetimbangan. Itu sama ya dengan keseimbangan. Kewajiban itu perlu dipenuhi agar hak dapat dinikmati. Nah, dari kalimat ini kita bisa mengindikasikan berarti kalau kita mau dapat hak kita harus melakukan kewajiban kita dulu, iya nggak? Iya. Nah, jadi jangan pernah minta hak kita kalau kewajiban kita belum dilakukan atau dilaksanakan seperti itu. Norma, nah norma itu adalah aturan ya, namanya mematuhi norma agama, sosial, dan hukum. Nah, ini sangat penting untuk keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi aturan-aturan di agama kita harus patuhi, kemudian aturan yang sosial dan hukum. Nah, ini penting untuk keseimbangan hak dan kewajiban. Oke, next ya. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945, ingat ya, namanya Undang-Undang Dasar itu sebagai konstitusi negara kita dijadikan pedoman. Nah, itu hak warga negara sama kewajiban warga negara juga diatur ternyata di dalam pasal berapa? Ayo coba pasalnya. Pasal 27, pasal 28A, pasal 31. Sebenarnya banyak, tidak hanya ini. Hak itu bisa diatur dari pasal 28A sampai J. Ada. Jadi ini hanya contoh kecilnya saja, jadi 3 contoh. Kemudian kewajibannya apa aja, Bu? Nah, sama ada di pasal 27, ini contohnya ya, dan pasal 30. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Ada tantangannya ternyata. Nah, pertama, karena adanya masalah sosial. Kedua, karena adanya kondisi digital. Nah, kalau masalah sosial ini apa aja? Seperti tindakan kekerasan di masyarakat dan pelanggaran hukum. Dan ini kesimpulan. Nah, terakhir kesimpulan. Hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Setiap warga negara menikmati hak-haknya, namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini mengatur penerapan hak dan kewajiban, tetapi itu masih ada tantangannya sehingga bersama kewajiban itu enggak seimbang. Nah, sekarang waktunya kuis. Pertanyaan pertama, coba baca anak mochi. Apa yang dimaksud dengan hak warga negara? Iya. Apa yang dimaksud dengan hak warga negara? Nah, di sini ada pilihannya. A. Kewajiban untuk mematuhi hukum. B. Sesuatu yang harus diterima oleh individu. C. Tindakan yang harus dilakukan setiap warga. D. Kewajiban untuk membela negara. B. Apa jawabannya? B. Sesuatu yang harus tiga. Apa jawabannya? Sesuatu yang harus diterima oleh individu. Dua. B. Juga. Satu. B. Nah, itu jawabannya. Benar atau tidak? Benar. Betul. Jawabannya B.
Betul. C. Terakhir. Kelima. Salah satu hak warga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Kewajiban menghormati hak sosial, hak atas kehidupan yang layak, kewajiban mematuhi hukum, atau kewajiban membela negara. B. hak atas kehidupan yang layak. Iya betul. Ingat kata kuncinya. Kalian tuh bisa tuh kata kuncinya hak dan kewajiban. Iya betul. Gampang nggak? Gampang. Oke. Sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang aku pengen kalian itu dulu istirahat dulu. Nah, istirahatnya adalah ice breaking lagi ya. Ice breaking. Nah, kalian perhatikan kata-kata ibu. Izin Bu. Oh, perhatikan baik kata-kata ibu. Ibu kasih ingat perhatikan kata ibu. Ini satu, ingat ya, ini satu. Yang ini dua, dan yang ini tiga. Ulangi. Ini Satu. Yang ini dua. dan yang ini. Tiga. Perhatikan kata-kata ini. Oke. Yang ini berapa? Yang ini 2. Dua. Bilkis. Dan yang ini berapa? Tiga. Salah. Yang ini berapa? Yang ini 2. Yang ini berapa? 1. Bisa. Perhatikan kata-kata ibu. Yang ini Perhatikan kata-kata berapa? Yang ini 2. Dua. Dan yang ini berapa? Dan yang ini berapa? Ini satu. Ibu kasih tahu ya? Salah semuanya. Perhatikan kata-kata ibu. Jadi, perhatikan kata-kata ibu. Yang ini 1. kalau yang ini Kalau yang ini berapa? 2. Ya. Dan yang ini 3. nah, berarti kalau misalkan ini satu, berarti jawabannya satu. Meskipun ibu angkanya juga benar. Ini berapa? Ini ngerti nggak? Nah, yang ini tiga. Yang ini meskipun angkanya 3, tapi ibu bilangnya kalian perhatikan kata ibu berarti kalau yang ini berarti 2. Nah, kalau ada dannya berarti itu 3. Ini, yang ini, dan yang ini. Gitu. Makanya ini berapa? Satu. Kalau yang ini Yang ini 2 dan yang ini 3. Ibu pengen membagikan LKPD. Ini kan ada dibentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok itu dapat 1. Ibu bagi dulu ya. Ini di rumah, nanti diisi. Kemudian ini di sekolah, dan ini di masyarakat. Tugasnya cukup mudah. Kalian tulis hak dan kewajiban kalian ya, ingat ya, kamu sebagai kalian di rumah, di sekolah, sama di masyarakat. Minimal 2. Udah minimal 2. Ayo silakan dirumkin. Nah, nanti kalau sudah presentasikan ke depan. Ya, dan nanti biasa, nanti ada sesi pertanyaan. Misalkan kelompok 1 yang maju, nanti kelompok 3 beri masing-masing 1 pertanyaan. Terus kelompok 2 yang maju, berarti 1 sama 3 itu memberikan pertanyaan. Oke? Boleh kuliah LKS, boleh. Minimal 2, ya minimal 2. Hak 2, kewajiban 2. Ibu ini diganti nama kelompok Kelompok aja, kelompok 1, kelompok 2.
Dua aja wis, masing-masing dua. Ya, 3 menit lagi harus selesai. Sudah, silakan presentasikan di depan kelas. Semuanya dia maju. Udah, maju. Semuanya di depan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maju. Silakan maju dari sini. Di depan kelas. Silakan. Kelas 1 membuka dengan salam dan perkenalkan kelompoknya dan akan menyampaikan tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Hak dan kewajiban hak dan kewajiban. di mana? Di lingkungan rumah. Ya, silakan dibaca. Kewajiban Hak dulu, kewajiban dulu. kewajiban dalam kebersihan rumah membantu orang tua dan haknya mendapatkan lingkungan rumah yang bersih, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan kebutuhan seperti uang Ayo dan dengarkan yang lain. Nah, udah? sudah. Nah, itu hak dan kewajiban di rumah. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya enggak? Kelompok 2 wajib bertanya 1 orang. Contohnya gimana di hak di rumah? Hak apa kewajibannya? Apa kewajiban? Ya kewajibannya hak di rumah itu kayak gimana? Ya, mungkin lebih dijelaskan lagi. Contohnya. Nah, ya. Contohnya Nanti dulu, ditampung dulu. Nah, silakan kelompok 2. 1 orang aja perwakilan. Ini kalau misalkan kitanya nggak melaksanain kewajiban kita, kira-kira orang tua bakal tetap ngasih yang contohnya kayak kita nih disuruh cuci piring cuma tuh kita nggak mau, terus kita minta uang jajan, kira-kira orang tua bakal ngasih uang jajan nggak? Ya. Ditampung, oke? Paham belum pertanyaannya? Nah, silakan diskusikan sebentar, semenit sok diskusikan. Pertanyaan 1, tadi jawabannya apa? Pertanyaan 2 apa? Pertanyaan 1 yang Oke, langsung enggak deh. Nah, mau dijelasin nih. hak dan kewajiban di lingkungan rumah itu ada kayak membantu orang tua dalam hal membantu orang tua itu bantu bersih-bersih, kayak bersih rumah, segala hal yang ada di dalam rumah aja bukan di dalam luar. Bersih-bersih Haknya dapat kasih sayang, dapat kebutuhan. Itu hak kewajiban. Hah? Hak dan kewajiban. Dapat kebutuhannya nggak? Kewajibannya Membantu orang tua. membantu orang tua, terus Menjaga lingkungan rumah. menjaga kebersihan rumah, ya. Terus udah. Apa lagi Sudah. kewajiban kalian? Ya, nah kalau haknya tadi apa tuh? Mendapatkan kebutuhan. Mendapatkan kebutuhan kasih Mendapatkan sayang. lingkungan rumah yang bersih. Ya, mendapatkan rumah yang bersih. Oke. Gimana Bu Fatul? Paham nggak? Paham. Nah, terima kasih. Ya, silakan lanjut ke kelompok 2. Apa jawabannya? Iya, kami Tentang siapa? Gantian, nggak apa-apa. Jangan ngomong semua. Ayo kamu main. Tadi tuh, ingat nggak pertanyaan yang Intan? Gimana kalau kita nggak pernah tinggal orang tua, Ya. tapi dia bakal dapat uang jajan kan dari orang Nah, tua? sok. Apa jawabannya? Udah saya Dapat paham. uang jajan karena kan masih ya, Iya, ya, kan? Artinya masih anaknya. Dia bakal dapat uang jajan karena masih Tapi nggak dapet yang lebih. Tapi nggak dapat yang lebihnya. Gitu. Dapat, tapi kayaknya nggak banyak-banyak. Nah, Kurangi itu. diskon. Dikurangin katanya. Kenyataan nggak begitu? Kenyataan. Nah, berarti udah ya, fix ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita itu harus Membantu. betul, membantu. Ingat ya, kalau mau mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban. Kita sebagai iya. Kita masuk di rumah nih. Hanya kalau mau dituntut sama mamanya, nanti mamanya. Oke, kelompok 1
ya. Coba beri tepuk tangan. Langsung kembali ke tempatnya. Makasih. Ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Dan sekarang kelompok 2. Ayo maju. Ya, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, haknya hak berteman dengan siapa saja. Yang keempat, kewajiban menghargai peserta didik, haknya hak menggunakan fasilitas di sekolah. Kewajiban yang kelima, mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar, haknya hak bermain di sekolah. Sudah? Nah, silakan monggo. Nomor 1 bertanya. Sekarang saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Ya. Gimana kalau ada siswa yang kewajiban di sekolah? Ya, sekolah. Gimana kalau ada siswa yang nggak ngelakuin kewajibannya kayak melanggar peraturan dengan sekolah? Gimana tuh, Itu bakalan dapat konsekuensi sesuai dengan tata tertib sekolah, dan kalau misalkan dianya kewajibannya ngelakuin berulang kali kan itu kesalahan dia sendiri, berarti otomatis dari dianya nggak mau ngedapetin hak apa yang seharusnya dia dapat dong. Contoh hukumannya apa? Hukumannya kayak misalkan dia telat nih ke kelasnya, berarti dia nggak dapat mengikuti pembelajaran waktu jam itu, soalnya dia telat dengan kan. Terus kalau misalkan dia nggak buang sampah pada tempatnya, Hukumannya apa? Hukumannya ya dia harus ngebersihin tempat itu, soalnya apain gitu ada tong sampah dia buangnya sembarangan. gimana deh sih kak? Enggak. Kan segitu saja presentasi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terakhir kelompok 3. Ayo Ayo balik. Ngomong. Jangan lupa perkenalkan diri terlebih dahulu kelompoknya. Oke, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 kami dari kelompok 3 mau mempresentasi hak dan kewajiban Di lingkungan masyarakat. Ya. Apa aja? Haknya. baca kewajiban di warga di masyarakat tuh misalnya nih, kewajibannya itu tidak mengganggu orang lain. Misalnya tuh kita tuh kewajiban kita tuh gak boleh ganggu orang lain, gak boleh buat orang lain risih. Terus yang kedua tuh membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan, itu yang kewajiban. Terus haknya tuh mendapatkan lingkungan yang bersih. Terus habis hak berteman dengan tetangga. Udah, itu aja. Ya. Yuk, tanya. Pasti banyak pertanyaan nih. Ada yang mau nanya? Kelompok 2 dulu, apa? Barangkali udah ada ide. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan kelompok 2 mau nanya, kan biasanya tiap-tiap blok tuh ada pos kamlingnya. Kalau misalkan pos kamling itu nggak berjalan, apakah setiap orang yang ada di rumahnya masih mendapatkan hak tentang keamanan rumahnya bakal terjaga? Kalau misalkan organisasi buat bagian ngejaga pos kamlingnya tuh nggak berjalan dengan lancar. Itu sih tergantung warganya bisa ngejaga keamanan rumahnya apa enggak. Nih kalau rumahnya ditinggal atau nggak ada orangnya itu kalau mau dijaga keamanannya dikunci. Terus masalah hak yang pos kamling itu jelas nggak dapat, soalnya pos kamlingnya nggak berjalan. Kan pos kamling kan biasanya dijaganya sama satpam, terus satpam kan harus dibayar, berarti warganya nggak bayar, berarti nggak dapat hak. Iya. Nah, makanya pikiran beda. Emang ini masuk loh. Masya Allah.
Kopi. Nah, kopi gorengan itu bisa boleh. Bisa dipahami? Ya, bisa insya Allah ya. Ayo, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan apa saja hak dan kewajiban di masyarakat. Ya mungkin lebih perjelas lagi tadi itu kurang jelas. Hak dan kewajiban di masyarakat. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapati. Hak dan kewajiban itu harus seimbang gitu. Nih, hak tuh hal yang harus kita dapat gitu. Kalau kewajiban harus yang kita jalanin. Nah, kalau di masyarakatnya contohnya apa aja, Je? Haknya tuh. Kalau di contoh di masyarakatnya tuh kayak haknya tuh dapetin keamanan kayak gitu loh. Terus dapetin Keamanannya contohnya seperti apa? kayak ada pos kamling. Pos kamling. Tapi kitanya juga harus menerapkan kewajibannya. Iya, betul. Dengan ya satu kewajiban itu harus seimbang. Misalnya kayak gitu kan buang sampah terus tuh diangkut sama angkutan sampah. Kan kita juga harus bayar, Iya. kalau bayar nanti sampahnya nggak diangkut. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat diri kalian semuanya. Oke, gimana hasilnya setelah menerima pelajaran hari ini? Ada pencerahan nggak? Ada ya? Tuh, jadi kalian udah tahu belum hak kalian di rumah, kemudian di sekolah, sama di masyarakat tadi ya. Jangan saling mengganggu tetangga, jangan suka teman-teman juga jangan ya. Nah, terus di sekolah juga harus mematuhi peraturan sekolah. Terus di rumah kalau mau dapat uang jajan lebih harus saling bantu Orang tua. ya, saling bantu ya. Kalau punya adik kakak itu juga harus saling bantu. Oke. Nah, sekarang karena udah selesai, alhamdulillah udah selesai ya semuanya. Nah, belum. Nah, pengen kasih terakhir ini ya kecil. Kasih tes pemahaman. Nah, ibu kasihnya selebaran masing-masing dapat 1. Diberi nama dan kalian ini ada pilihan ganda. Satu orang 1. Langsung dikumpulkan sekarang juga. Udah, ini gampang. Gimana selesai? Serius. Nih, coba lihat. Ini. Nih. Udah selesai. Ini gampang. Minggu nih. Yang kurang siapa yang kurang? Ada? Kurang? Woi, ada yang mau enggak? 15 enggak ini? Woi, ada yang double, ada yang double. Ada yang double? Double enggak? Udah, seadanya aja deh. Kasih nama. Jangan lupa kasih nama. Kerjakan 10 detik selesai. 5 menit selesai ya. Ibu Ali tidak dapat, Bu. Hah? Ali tidak dapat. Kurang kertasnya udah nggak apa-apa. Ibu Ali dapat, Bu. Ali tidak dapat, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Udah sudah kerjakan. Bisa. Ayo dapat nilai. Udah jadi Nanti menyusul nanti. itu simpen di sini siapa boleh tutup? Iya bu. Iya, udah, Bu. Iya. Nah, ini yang betul. Cerdas. Iya, nggak kepikiran. Langsung ngomong. Mau ini, Bu? Ya, sini. Yang sudah dibuka. Yang betul jawabannya. Enggak deh. Betul, Bu. Ya. Pokoknya yang udah boleh dikumpulin.
Selesai sih. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya Bu. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada kesempatan kali ini. Ya, baik, Bu. Baik. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas pada hari Jumat? Ya, perasaannya meskipun baru pertama kali ya, tapi alhamdulillah sih bisa teratasi dengan baik. Meskipun ada grogi sedikit, ada tegang sedikit, tapi alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar sih, Bu. Iya. Jadi ini baru pertama kali Ibu diobservasi ya Bu ya. Iya. Ada nervous, ada grogi, tapi alhamdulillah semuanya bisa Ibu atasi dengan baik gitu ya Bu ya. Nah, kemudian untuk area pengembangan yang Ibu lakukan dan langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran bisa diceritakan kembali? Ya, baik, Bu. Untuk area pengembangannya yang sudah saya lakukan itu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya saya mengembangkan dengan cara memberikan pemahaman mengenai apa itu hak dan kewajiban. Kemudian mengidentifikasi macam-macam hak dan kewajiban pelajar itu seperti apa, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian sekolah, dan juga masyarakat. Termasuk bagaimana mereka menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu. Dan untuk aspek keterampilannya, saya mengharapkan siswa itu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari
dengan apa yang telah diketahuinya. Adapun untuk tahap-tahap pembelajarannya dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti sampai dengan evaluasi sudah saya laksanakan semuanya, Bu. Iya. Nah, kemudian menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu jelaskan tadi sudah berhasil dengan baik? Insya Allah berhasil sih, Bu, ya, tapi masih ada sedikit kendala dan saya rasa semua guru juga kayaknya mengalaminya. Seperti anak-anak yang kurang aktif dalam pembelajaran, contohnya kayak mengantuk gitu, Bu. Jadi masih ada kendala gitu ya Bu ya? Ya. Nah, memang kendala-kendala seperti itu, seperti mengantuk, kemudian siswa kurang aktif, itu ditemukan tidak di pelajaran Ibu Tri saja, mungkin beberapa guru pun mengalami hal yang demikian. Nah, kemudian bagaimana Ibu Tri mengantisipasi masalah tersebut di pembelajaran berikutnya? Biasanya sih cara untuk mengantisipasinya yaitu saya dengan memberikan ice breaking tuh, ice breaking sederhana yang ringan-ringan aja. Misalkan, ayo coba berdiri dulu. Kalau misalkan saya rasa kayaknya udah mulai ini deh, bosan gitu. Atau misalkan kalau ada yang mengantuk, biasanya saya colek, kemudian saya tanya, coba kamu apa? Ibu tadi tuh ngomong apa? Tahu nggak? Jadi memancing dia biar nggak ngantuk, berbicara lah ini, memancing dia berbicara. Seperti itu sih, Bu. Jadi Ibu menggunakan ice breaking, kemudian memancing keaktifan siswa gitu ya Bu ya, yang ngantuk Ibu colek dibangunkan gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian untuk strategi pembelajarannya sendiri, apakah Ibu punya strategi atau trik-trik khusus dalam pembelajaran supaya siswa tersebut tidak bosan, tidak ngantuk, atau lebih aktif lagi di kelas? Ya, biasanya saya memvariasikan metode pembelajaran saya. Misalkan minggu ini saya telah presentasi nih, nah nanti minggu depannya saya menggunakan metode lain biar siswa itu nggak bosan kayak presentasi lagi. Nah, salah satu contohnya misalkan saya menerapkan metode think pair share. Jadi siswa itu dibagi beberapa kelompok, kemudian saya beri beberapa pertanyaan dan misalkan ada 3 pertanyaan nih, nah masing-masing kelompok itu isinya 3 orang misalkan. Jadi 1 orang menjawab 1 pertanyaan, jadi masing-masing menjawab dulu. Dan baru setelah itu mereka itu menyampaikan, pair itu kan berpasangan dan share itu berbagi. Jadi dibagi 1 kelompok itu. Kalau misalkan nomor 1 sudah terjawab, nah nanti disampaikan ke temannya di 1 kelompok itu dan saya mengawasi seperti itu. Oh ya, jadi Ibu menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif gitu ya Bu ya, untuk membangkitkan keaktifan siswa di kelas gitu ya. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan pembelajaran yang Ibu sudah sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya sih Bu, karena ini juga berkaitan dengan siswa. Ibaratnya sih secepatnya lah. Iya, baik. Bagus sekali ya Bu ya. Saya harap semoga perubahan atau perbaikan dari rencana yang Ibu Tri sampaikan tadi ya bisa terlaksana dan pembelajaran di siswa lebih aktif lagi serta apa yang Ibu harapkan sesuai gitu. Iya, Bu. Yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih Bu Tri atas waktunya. Iya, semoga pembelajarannya lebih menarik lagi, lebih semangat lagi ya Bu ya, dan siswanya lebih aktif lagi. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Demikian tadi percakapan pasca observasi saya hari ini.